Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasyiatin kadzibatin qati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Kembali ayat yang feminim terlihat di surat Al-Alaq, yaitu bagaimana kalau Allah sudah marah itu seperti perempuan, senantiasa seperti makhluk yang mengeluarkan unek-uneknya untuk melampiaskan kekesalannya, seperti perempuan ketika marah tidak bisa berhenti bicaranya. Begitu pun ketika Rasulullah, ketika dia sedang salat di Ka'bah bersama Khadijah dan Imam Ali, lalu sama orang kafir Quraisy tidak perbolehkan, padahal segala ilmu, segala kenikmatan yang ada di dunia ini berasal dari Allah, berasal dari Tuhannya Ibrahim yang mentasbihkan Ka'bah tanpa embel-embel berhala. Dan ketika Rasulullah sholat tanpa menyembah berhala, lalu mereka sebut bid'ah, mereka sebut tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang yang mana? Makanya bingung. Jadi ketika logika-logika iblis Natullah sudah berkembang biak, menghancurkan segala kebenaran, menghancurkan segala kebaikan, menghancurkan segala keadilan, macam-macam seperti itu. Jadi ketidakadilan menyembah, ketidakadilan itu disembah oleh keadilan, ketidakbenaran itu disembah oleh kebenaran, kelaliman itu disembah oleh keadilan, macam-macam. Ketika suatu negeri yang sudah dikuasai oleh sindikat, dikuasai oleh mafia, dikuasai oleh raja-raja jalim, bangsawan-bangsawan yang senantiasa menumpuk-numpuk harta seperti macam Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu gosok lainnya, Abu Sufyan dan kawan-kawan. Jadi ketika melihat seorang Al-Amin, seorang yang mencintai fakir miskin dan anak yatim dan memiliki ikatan yang erat dengan kaum budak, merasa dilecehkan ketika berhala-berhala tidak disembah, sementara mereka bergelimang dalam kejahiliahan. Lalu segala ilmu, iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajarkan melalui pena, melalui kalam Jibril. Sungguh manusia telah lalai, sungguh manusia senantiasa melampaui batas ketika merasa dirinya cukup. Lihat engkau Muhammad, kau sholat mengikuti fitrah Ibrahim tanpa menyembah berhala sedikit pun, lalu kau dilarang oleh orang-orang yang jahil. Itu bagaimana? Jadi Allah seperti perempuan yang sangat marah. Makanya kalau ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat zalim, kita sadar, cepat-cepat minta maaf. Takutnya orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti, orang yang kita tindas, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dan ketika segala urusan kepada Allah diserahkan oleh Dia, ya sudah, jadi semacam ini. Ya, aku tarik ubun-ubun mereka itu. Jika mereka tidak berhenti berbuat demikian, itu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka, yang tidak mengikuti fitrah Ibrahim, yang menyembah berhala, yang memakan riba, yang bebas berzina. Anak bersenggama dengan ibunya, ibu bersenggama dengan pamannya, pamannya bersenggama dengan
keponakannya. Seperti itulah jahiliyah bangsa-bangsa Romawi, bangsa-bangsa Yunani, dan imbasnya kepada kaum Arab jahiliyah yang menyembah malaikat-malaikat, tapi kok kelakuannya seperti setan, seperti iblis. Dan mereka bangga dengan hal demikian, mengubur-ngubur anak perempuan. Ketika tidak memiliki nafsu lagi kepada istrinya, langsung diserahkan kepada saudara-saudaranya seperti barang yang tidak berharga wanita. Begitu. Jadi Allah kalau sudah marah udah kayak petasan. Petasan kalau kita lagi zaman dulu, kalau orang Betawi mau menikahkan anak itu ada petasan yang modelnya besar sekali tuh, yang jadi kalau udah bersuara itu tidak berhenti sampai bermenit-menit lamanya. Seperti itu Allah ketika utusannya dijalimi oleh mereka yang kelakuannya tidak mencerminkan Islam, tidak mencerminkan Ibrahim. Macam-macam Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan yang menganggap gelar kebangsawanan yang dimilikinya, yang menganggap kekayaan yang dimilikinya, ketampanan yang dimilikinya, istri cantik dimiliki itu, merasa dirinya itu akan hidup selamanya, semacam hati-hati korun, semacam rasa percaya diri yang akan bisa mengalahkan Rasulullah. Jadi Rasulullah dipandang cupu oleh kaum Bani Sufyan. Cupu, jujur, dilempar tai nggak marah, diludahin nggak marah, dipitnah orang gila nggak marah. Padahal kalau Rasulullah marah saja, niscaya Allah tidak terlalu marah. Karena Rasulullah tidak marah, jadi diserahkan segala urusan kepada Allah. Dan kalau sudah Allah yang megang urusan, matilah kau. Seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah. Ketika Allah sudah marah, kau mau lari kemana? Ke perut bumi itu punya Allah. Kamu ke atas langit ada petir juga punya Allah. Segala sesuatu punya Allah. Pun kalau kau tidak percaya Islam, pindah ke agama yang lain, apakah ada agama-agama lain yang mengajarkan kejahatan, kejaliman? Sama saja. Tidak ada kebaikan, tidak ada keselamatan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Mau agamanya apapun, apalagi agamanya Islam, agama yang paling fitrah, agama langit dari sejak Adam hingga Rasulullah. Begitu. Allah kalau sudah marah sangat feminim. Kita orang pria nih kalau sudah marah bakbuk selesai udah urusan. Tapi Allah enggak. Diingat-ingat terus itu kejahatan-kejahatan Firaun, Namrud, orang-orang yang homo di zaman Nabi Yunus kalau tidak salah. Zaman Sulaiman di mana orang-orang banyak bersekutu kepada penyihir-penyihir. Terus Sulaiman juga lumayan itu musuh-musuhnya penyihir-penyihir semua. Sampai detik ini masih berkembang biak penyihir-penyihir. Begitu. Jadi ini janji Allah. Ingat aja itu mukanya itu, mereka yang melarang nabiku itu sholat dan tanpa menyembah berhala. Akan ku tarik ubun-ubun itu. Walaupun aku yang ciptakan sudah tidak ada maaf lagi. Itu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Durhaka karena menyembah berhala, padahal Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Ka'bah sudah dikotori. Jadi begitu. Ya, kalau Allah sudah marah, gawat. Cepat-cepat kita maaf. Mudah-mudahan orang yang kita sakiti, orang yang kita jalimi, orang yang kita tindas itu memaafkan kita. Karena jika semua urusan diserahkan kepada Allah, sudah kelar. Allah itu maha jahat, maha jalim. Kebalikannya dari maha yang baik dan maha pemaaf.
Alhamdulillahirabbil alamin.